Selamat pagi pemirsa, Tabi pun Anda kembali menyaksikan Berita Lampung. Sejumlah berita aktual dan juga informasi menarik telah kami suguhkan untuk Anda hari ini. Bersama saya Fitri Amalia, berikut Berita Lampung selengkapnya. Pemotor tewas tenggelam di saluran irigasi Lampung Timur. Ratusan warga berjubel mengurus akun Cortex di kantor pajak Lampung Utara menimbulkan keributan akibat ada yang menyerobot antrian. Para pedagang ikan, jagung hingga arang kebanjiran rezeki menjelang malam pergantian tahun. Seorang pengendara motor tewas tenggelam akibat tercebur di irigasi Desa Bumiharjo, Kecamatan Batanghari, Lampung Timur, Selasa siang. Korban bernama Novian Dwi Putra, umur 31 tahun, warga Banjarsari Metro. Jenazah korban ditemukan setelah selama 10 jam pencarian oleh warga dan petugas SAR. Seru 1 melakukan penyisiran dari LKP sampai dengan pintu air. Seru 2 dari pintu air menuju hilir. Kemudian pada pukul 9.40 tim SAR gabungan berhasil menemukan korban dalam kondisi meninggal dunia dan mengevakuasi korban kemudian dibawa ke rumah duka. Menurut petugas, korban tercebur ke irigasi pada Senin malam saat korban mengendarai motor sendirian dari Lampung Timur menuju Metro. Korban mengalami kecelakaan saat akan menyalip. Tubuh korban terpental hingga tercebur ke irigasi, sedangkan motornya ditemukan warga di pinggir jalan dalam kondisi rusak. Korbannya itu saudara Novian Dwi Putra, kelahiran Banjarsari, usia 31 tahun, jenis kelamin laki-laki. Korban ini membawa kendaraan berjenis motor Beat dan menyalip sehingga dia terjatuh dan masuk ke saluran irigasi. Motor korban masih ada di jalan, sehingga yang jatuh adalah korban yang masuk ke irigasi. Itu waktu dini hari atau malam hari pukul 22 lebih kurang pukul 22 lewat 6 menit waktu Indonesia bagian barat. Oleh petugas, jenazah korban dibawa ke rumah sakit untuk diserahkan kepada keluarganya. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Timur. Seorang pengojek daring menderita luka parah di kakinya akibat jadi korban tabrak lari sebuah minibus. Kecelakaan pada Senin lalu itu terjadi di Jalan Haji Said, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung. Di mana pas kejadian itu, Bang? Korban bernama Andika Sanjaya, umur 27 tahun, warga Kelurahan Jagabaya 2, Bandar Lampung. Dalam rekaman CCTV terlihat kecelakaan terjadi saat korban hendak memasuki jalan menikung. Namun saat bersamaan muncul mobil minibus dari arah lawan yang masuk ke jalur kendaraan korban dan tabrakan tidak terhindarkan. Mobil itu langsung kabur setelah bertabrakan dengan korban. Korban berharap pengemudi minibus bertanggung jawab membantu biaya pengobatan dan perbaikan motor korban. Ya ini ngenyut lah, bengkak, Bang. Penjahitan juga masih kerasa ini. Berapa jahitan? 10 jahitan. 10 jahitan. Apa yang mau disampaikan sama pengemudinya? Ya saya cuma pengen abang itu tanggung jawab lah, Bang. Saya itu kepala keluarga, cari nafkah. Karena hal ini saya nggak bisa nyari nafkah, motor keambil, kerjaan juga ya nggak bisa kerja, kendala kaki kayak gini. Gitu. Motornya, Bang? Motornya dari arah barat ke timur. Tiba-tiba mobil itu langsung lari ke kanan. Oh, tiba-tiba mobil itu langsung nabrak motor itu, Bang? Ya, karena di sini mobil itu lari terlalu ke kanan. Terus kejadian. Kondisi korbannya waktu itu gimana sih, Bang? Waduh, agak luka-luka ya, Bang ya? Luka-luka ininya bolong loh. Kakinya ya, Bang ya? Tulang menongnya itu bolong ya.
Kasus kecelakaan itu ditangani Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung. Untuk kepentingan penyidikan, sepeda motor korban disita polisi sebagai barang bukti. Sedangkan dari pihak mobil yang menabrak korban belum ditangkap. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Ini pasti punya motor. Oh, ini yang jatuhnya tuh Bang ya. Dua kurir narkoba asal Aceh Selasa siang divonis hukuman mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung. Terpidana bernama Husni Mubarak dan Muslim Usman. Seorang teman terpidana bernama Hendra tidak ikut dalam sidang ini akibat sudah meninggal dunia lebih dulu sebelum kasusnya naik ke persidangan. Para terpidana terbukti jadi kurir 15 kg sabu-sabu yang dibawanya dari Medan, Sumatera Utara dan rencananya akan dikirimkan ke Pulau Jawa. Terpidana ditangkap oleh petugas Badan Narkotika Nasional atau BNN Lampung di dekat gerbang tol Sipang Pematang Mesuji pada bulan Maret lalu. Belasan kilogram sabu-sabu itu disembunyikan di dalam tas ransel dan diletakkan di bagasi belakang mobilnya. Menjadi terpidana karena terdakwa Muslim Usman dan Muslim Usman dengan pidana mati. Pada kasus tersebut, bos narkoba yang memerintahkan dan membayar para terpidana menyelundupkan narkoba dari Sumatera ke Pulau Jawa masih buron. Setelah menjalani sidang putusan, dua terpidana mati langsung dibawa ke Rutan Baihui, Bandar Lampung untuk ditahan. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Waikanan sepanjang tahun 2025 meningkat dibanding setahun sebelumnya. Pada tahun ini sebanyak 74 kasus narkoba berhasil diungkap dan jumlah itu naik sekitar 25% dibanding tahun 2024 yang sebanyak 59 kasus. Narkoba yang tren beredar di masyarakat adalah sabu-sabu. Dari 74 kasus itu, polisi menyita 250 gram sabu-sabu. Lalu untuk barang bukti ekstasi yang disita sebanyak 57 butir. Sementara pada tahun ini jumlah tersangka narkoba yang ditangkap sebanyak 110 orang. 18 diantaranya adalah perempuan. Jumlah tersangka ditangkap juga naik drastis dibanding tahun 2024 sebanyak 73 orang. Menurut polisi, peredaran sabu-sabu tidak hanya di acara hiburan musik pada acara hajatan saja, namun juga banyak di rumah-rumah. Untuk tindak pidana transnasional seperti tindak pidana kejahatan narkoba, pada tahun 2024 kita menangani sebanyak 59 perkara. Di tahun ini kita menangani sebanyak 74 perkara. Maka ada kenaikan menjadi 25%. Sementara itu, sepanjang tahun 2025, kasus kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Waikanan menurun. Hal tersebut seiring dengan meningkatnya kesadaran warga tertib berlalu lintas. Lalu kasus kejahatan jalanan seperti pembegalan, pencurian, dan penipuan pada tahun ini juga menurun dibanding tahun lalu. Ardi Yohaba melaporkan dari Waikanan.